Wanita sedang bersiap untuk bermesraan dengan suaminya. Namun tiba-tiba matanya silau oleh cahaya terang. Tak lama adik angkatnya manja melompat ke pelukan sang suami. Katanya malam hujan membuatnya takut tidur sendirian. Mendengar itu sang suami langsung menggendongnya tanpa pikir panjang. Wanita pun marah bukan main melihatnya. Langsung memanggil belasan model pria ke rumah untuk berpesta. Tak butuh waktu lama suara gaduh terdengar sampai lantai atas. Sang suami langsung bergegas turun. Dan langsung bertanya kenapa dia berbuat seperti itu. Wanita pun menjawab dengan tenang. Kalau adik angkatnya takut gelap, maka dia cari lebih banyak orang untuk menemani. Tak disangka adik angkatnya langsung pura-pura sedih. Bahkan menangis dan bilang mau kabur dari rumah. Seperti yang diduga, sang suami kembali menggendongnya. Tatapan penuh tantangan dari si adik langsung membuat wanita merasa kecewa. Keesokan harinya adik angkat itu keluar mengenakan kemeja sang suami. Sengaja berkata di depan wanita, kalau semalam dia kurang bawa baju. Terpaksa pinjam baju suaminya. Yang tidak disangka wanita, suaminya yang tidak pernah masuk dapur, ternyata memasak sarapan untuk adik angkatnya. Melihat itu hati wanita terasa hancur. Namun adik angkat itu malah bersikap seperti nyonya rumah. Memintanya juga mencicipi masakan suaminya. Melihat kedekatan mereka berdua, wanita merasa sangat jijik. Dia langsung bertanya pada suaminya. Tadi malam dia minta suaminya memilih antara dia dan adik angkatnya. Apakah dia sudah membuat keputusan? Namun suaminya tak peduli. Bahkan memintanya tidak mempermasalahkan hal kecil ini. Melihat itu wanita akhirnya menelepon asistennya, meminta dibuatkan sarapan. Tak disangka suaminya langsung panik. Membawa bunga mawar datang ke kantor untuk merayunya. Namun wanita malah memberikan bunga itu kepada asistennya. Dan memuji sarapan buatan asistennya sangat enak. Lalu dia langsung menyelipkan kartu ke saku asisten. Melihat itu, rasa cemburu suami pun memuncak. Dia langsung marah dan bertanya, apakah ini semua balas dendam untuk dirinya? Katanya dia sengaja meluangkan waktu seharian untuk menemani. Kenapa masih saja marah? Wanita hanya tertawa dingin dan balik bertanya. Dia yang tidak pernah masuk dapur, mau memasak untuk adik angkatnya. Namun untuknya hanya seikat bunga. Sedangkan untuk adik angkatnya satu taman penuh bunga. Mendengar itu suaminya hanya merasa dia kurang memberikan perhatian. Lalu berjanji pada wanita. Malam ini adik angkatnya akan dipulangkan ke rumah orang tua. Dan malam nanti dia akan memasak sendiri sebagai ganti. Melihat tatapan serius suaminya, wanita memilih untuk percaya. Namun saat malam hari wanita pulang ke rumah, adik angkatnya langsung bertanya, kenapa dia harus diusir? Melihat wanita diam saja, dia langsung marah dan melempar botol minuman. Tepat saat itu, suami masuk ke dalam rumah. Namun adik angkat langsung berlutut dan berpura-pura sedih. Dan sang suami hanya peduli pada adik angkatnya. Bahkan menyalahkan wanita karena bertindak keterlaluan. Setelah mengingat semua kejadian belakangan, hati wanita benar-benar hancur. Lalu dia mengemasi barang-barangnya dan memutuskan pergi. Namun malah disalahkan suami karena dianggap kekanak-kanakan. Mendengar itu wanita tidak menjawab. Hanya berbalik menelepon kakaknya. Bilang ingin bercerai. Keesokan harinya suaminya melihat wanita sedang berkemas. Kembali menuduh wanita tidak punya hati besar. Namun belum sempat wanita menjawab, foto pernikahan di dinding jatuh dengan keras. Saat itu hati wanita terasa seperti robek. Dia langsung berbalik dan pergi. Sejak saat itu dia tidak pernah mendengar kabar dari suaminya. Namun adik angkat justru pamer hubungan akrab mereka di media sosial. Saat itu kakaknya mengirim pesan. Urusan perceraian mereka akan selesai dalam 2 hari. Setelah itu wanita pergi ke bar. Tanpa sengaja melihat adik angkat sedang diganggu sekelompok preman. Namun sang suami juga datang untuk melindungi adik angkat. Melihat kejadian itu, dia langsung bertanya pada wanita. Apakah preman itu suruhan wanita? Wanita sengaja menggandeng asistennya dan berkata, dia tidak sebegitu nganggur. Lalu